Three, two, one. Today, I address the leaders of nations and the builders of nations. But indirectly, I speak also to those you represent, to those who have sent you here, to those who have entrusted their future to your hands. I greatly desire that my words shall strike an echo also in those hearts. Ayo semua penyerahan. Semua apa dulu kan, jadi Ini dengan pun kopi. kopi. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Win Manur. Tintirecok Mupi Mulo. Minum Mbak. Ya, setelah beberapa hari ini kita berbicara terus dengan tambang emas Linge, selalu dengan pihak yang kontra dengan berbagai argumennya. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu, yang dari pihak yang selama ini digugat, yang katanya ditolak, yang katanya diusir dari Aceh Tengah, yang minta diusir, Linge Mineral Resource, yang di sini diwakili oleh Abang siapa Bang? Tolong di Ahmad Zulkarnain, Pak. Ahmad Zulkarnain sebagai apa di ini? Saya mewakili pihak pemegang saham 99% di LMR. Di LMR, baik. Jadi sebenarnya LMR ini di dalam tambang ini apakah sebagai pihak yang eksplorasi saja atau juga eksploitasinya nanti LMR? Ya tentu izin usaha pertambangan itu kan ada dua tahap. Tahap eksplorasi, yaitu kegiatan pencarian, penelitian dan sebagainya, dan tahap operasi produksi. Nah, perusahaan ini PT LMR tentu akan melakukan kedua kegiatan itu. Kedua kegiatan itu Iya. ya. Tidak ada rencana dijual ke pihak lain seperti ini biasanya. Karena setahu saya Bakri kan nggak ada kan ininya. Track recordnya dengan Bumi nggak ada track record sebelumnya dengan tambang emas kan? Ada. Kita ada beberapa unit tambang di Indonesia. Emas? Ya, di Gorontalo ada, Oke. miliknya BRM juga. Di Sulawesi Tengah ada. Itu produksi. Yang semua tahap operasi produksi Oke, memang, oke. termasuk yang di Dairi ya. Ah. Semua tahap operasi produksi, tapi memang yang benar-benar produksi memang belum ada gitu. Kecuali yang Citra Palu Mineral, Baik. yang benar-benar produksi baru itu. Yang lain sedang membangun infrastruktur. Oke. Nah, LMR ini yang agak tertinggal sedikit karena dia masih tahap eksplorasi. Nah kalau LMR ini berarti serius berarti di sini ya, Ya. untuk dealnya. Kalau ininya sekarang ini sudah punya kantor di Aceh atau di Aceh Tengah? Belum, kan Belum. Kantornya kita sekarang hanya di camp Masih Abong di camp. ya. Di camp Abong itu masih. Iya, Tapi karena- kantor ini resmi untuk surat menyurat atau untuk komunikasi gitu dengan belum ada ya. Karena memang pertama perusahaan ini baru kita akuisisi di bulan Desember Oke. 2021 kemarin dari perusahaan sebelumnya. Yang kedua, kita juga kalau dikatakan pasti menambang belum, tingkat Oh. kepastian masih rendah. Masih Artinya masih ada beberapa tahap perizinan yang harus dilalui sebelum memasuki tahap operasi produksi. Nah, sehingga kami merasa belum menganggap terlalu penting untuk membuka kantor. Oke. Kemungkinan gagal masih ada kata Bang Iya, Julnya iya. yang besar ya. Apa saja itu yang kemungkinannya yang membuat LMR gagal untuk mendapatkan izin menambang di sini? Ya, ketika kita tidak bisa misalnya meyakinkan pemerintah bahwa potensi ini layak untuk ditambang Oke. secara lingkungan, secara macam-macam gitu. Jadi ketika itu bisa kita buktikan, seharusnya si pemerintah bisa menerbitkan persetujuannya. Baik, ini kalau ini dari segi kelayakan, dari segi potensi gitu, Iya. ini layak, Ya, layak, layak. Secara ekonomi Secara dan ekonomi teknologi sudah dinyatakan ini layak. ini layak. Berapa kira-kira ininya, persentasinya, berapa IU gitu per Kadarnya. kadar emas? Di dalam 1 ton batu itu
mengandung 1 sampai 2 gram emas di dalam 1 ton batu. 1 ton batu 1-2 gram emas. Iya, artinya untuk mendapatkan 1 sampai 2 gram emas, kita 1 ton batu. harus hancurkan 1 1 ton batu. Oke, baik. Itu berarti kan nggak sama kadarnya, dan ukuran emasnya itu kan beda. Ya, itu secara betul. ini ya, Rata-rata. secara rata-rata. Kemudian apakah nanti LMR di sini membangun smelter? Kalau di emas kan tidak dikenal smelter, Smelter, tapi oke. pengolahannya dia sampai nanti 2000 lion. Artinya Biar bulion. iya, dari batu kemudian masuk ke pabrik pengolahan untuk pertama remukan, Diremukan, kemudian digerus, kemudian Di- dimasukkan ke dalam tangki-tangki pengolahan itu. Nanti batuan yang tidak mengandung emas tentu akan ditempatkan di tempat penempatan tailing. Yang mengandung emas nanti akan dibakar di gold room. Nanti hasilnya berupa bulion emas. Oh, Itu jadi ini pakai dua ini dia ya, pakai dua teknik, pakai apa namanya, liquid dan juga api gitu. Iya, nanti terakhirnya dibakar Oke. karena emas akan menempel di karbon. Ah. Nanti karbon itu akan dibakar, tentu karbon akan itu yang tersisa adalah bulion logam yang mengandung emas tadi. Nah, di situ nanti kadar emas itu sekitar 30 sampai 40%. 30%. Nah, Sisanya itu masih ada peraknya, masih ada. Nanti memurnikannya di mana? Kemungkinan di PT Aneka Tambang, itu perusahaan milik negara. Nanti mereka yang memurnikan. baik. Jadi apa tapi di bulion namanya apa? 2000 lion 2000 lion itu nanti yang dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jakarta. untuk dimurnikan oleh perusahaan milik negara, yaitu PT Aneka Tambang. Nah, selain emas tadi yang terkandung di sini apa aja Mas yang dalam Kalau yang berharga lah, mineral lain yang Mineral berharga. ikutannya yang kita tahu cuma perak. Cuma Tapi perak ya, tembaga nggak ada. nggak ada. Mangan, Nggak. Jadi ini mineral ini kan seng juga nggak ada ya. nggak. Ini jenis endapannya kan epithermal ya. Oke. Jadi Oke. kalau porfiri itu biasanya ada tembaganya. Tapi kalau epithermal ini nggak ada. Nah, di sini kita emas perak aja. Oke, baik. Nah, nanti ada pembagiannya dengan pusat, dengan daerah hasilnya itu. Itu bukan cuma emas, tapi dengan semua mineral ikutan. Semua. Cuma Emas memang kan begini. Orang sering salah mengira gitu ya bahwa perak itu mahal. Oh iya. Karena biasanya kalau Emas perak biasa Iya. dalam kata lah ya. kalau juara 1 dapat emas, Nah, juara dua juara perak. perak. Terus Nah, tunggu ya. emas ini sekarang harganya 1 juta. kalau rupiah 1 jutaan. Ah. Perak cuma 12.000. Per satu 1 gram gram. ya, ya. Jadi sangat jauh memang beda. Nah, baik. Sekarang kan dari penolakan ini ya, kayak kemarin ada yang mahasiswa yang menolak, Iya. kemudian masyarakat juga, dan yang baru saya wawancara juga dari pihak perempuan. Jadi selama ini ada lingkungan, ada juga sosial lah. Iya. Kita bicara lingkungan dulu deh sekarang ini. Kita bicara lingkungan. Nah, di sini yang ditakutkan oleh banyak orang itu kan pencemaran akibat dari tambang emas ini kan. Iya. Biarpun kalau saya pribadi sebenarnya merasa kalau pencemaran yang diakibatkan oleh penambangan emas ilegal itu yang lebih parah karena mereka pakai merkuri tidak terkontrol. Tapi ini pun apa benar gitu kini tidak pakai merkuri nanti Mas dalam pemurnian ya Mas? Ya, kita tidak akan pakai merkuri karena pertama merkuri itu sudah dilarang. Oh, secara undang-undang maksud dilarang? Iya, pemerintah Indonesia sudah meratifikasi undang-undang kesepakatan dunia dan sudah menjadi undang-undang tentang pelarangan penjualan dan distribusi merkuri. Ya, pertama itu dilarang. Yang kedua merkuri ini mahal. Oke. Ya, tidak ekonomis untuk dijadikan bahan bercampur di pengolahan. Nah, yang ketiga merkuri ini membahayakan lingkungan. Kenapa? Karena dia logam berat, tidak bisa terurai. Ada kasus-kasus lingkungan, misalnya yang paling terkenal itu adalah kasus yang terjadi di Teluk Minamata tahun 58-59 gitu ya. Nah, sehingga ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa menggunakan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Yang digunakan apa? Yang kemungkinan kita akan gunakan adalah cyanida. Cyanida. Ada yang mengandung timbal juga enggak? Enggak. Dan pengolahan nggak ada timbal juga? Enggak ada. Oke. Nah, jadi kita kemungkinan pakai cyanida. Nah, cyanida ini di dalam pabrik akan dipakai terus, secara artinya tidak akan dibuang ke lingkungan. Sampai karena berapa lama? cyanida ini kan mudah terurai Urai, dan ya. ketika dia terkena udara, terkena matahari, dia bisa menguap, terurai dan sebagainya. Kadarnya akan turun. Nanti di pabrik ketika kadar
cyanida itu turun di tangki-tangki pengolahan itu, kita hanya akan menambah. Nah, tapi kita tidak akan membuang karena kita pakai terus. Oh. Nah, jadi kadarnya turun, tambah, kadarnya turun. Jadi tambah. resikonya dari cyanida ini kemungkinan dari mana? Kalau ke resiko pencemaran lingkungan akibat cyanida ini, dari mana dia, dari malfunctionnya atau? Kalau menurut saya sih tidak, bagi kita yang mengetahui jalur proses di pabrik sampai di pengolahan air sebelum air itu kita lepas ke sungai ya. Rasanya sih nggak akan ada cyanida yang kita buang ke sungai. Gitu. Nah, tapi kan ada beberapa tambang emas gitu di dunia yang mengalami kecelakaan, entah tangki cyanidanya jebol, entah kemudian ada kendaraan yang membawa cyanida ke tempat itu yang jatuh. Apakah dari LMR sudah menyiapkan antisipasi seandainya itu terjadi? Gimana? Kalau Karena tangki, maaf, ya. karena di sini kan yang kita khawatirkan ada bawanya dari mana kira-kira jalurnya ke sana? Kalau bawa cyanidanya dari Takengon atau dari arah Belang Kejelen? Ya kemungkinan dari itu kan dikirim pakai pelabuhan pasti ya. Pelabuhan di mana? Pelabuhan ya kemungkinan yang paling dekat dari sini kan kalau nggak Banda Aceh, Lok Sumawe. Nah, tapi cyanida ini tidak digunakan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi maksud saya kita jangan pikirkan seperti kita membawa tangki-tangki BBM yang 15-20 ribu. Karena cyanida juga kan sedikit saja sudah mematikan dia. Jadi jumlah tapi enggak. Jadi jumlahnya itu sedikit pun juga cukup mematikan. Maksud saya nanya gitu Mas, karena kalau lewatnya sini artinya kita yang akan melewati itu ya das pesangan, das besar di Aceh ini, kemudian ada das Jambuai, kemudian ada das Teripa, dan juga ada satu lagi das Arkundo gitu. Jadi ada 4 das besar di Aceh itu dilewati, itu kan beresiko itu ya. Nah, apakah ada ini? Das kita kalau bicara kemasan cyanida itu dia bukan dalam bentuk cair dia seperti bubuk atau seperti kapur barus itu yang bundar-bundar itu warnanya putih, dia dimasukkan ke dalam ember pel gitu seperti ember cat ya. Nah itu ditutup rapat, disegel biasanya. Nah satu ember itu mungkin beratnya sekitar 40-50 kilo. Nah itulah yang dibawa pakai truk. Tapi kan memang jarang ya terjadi saya belum pernah dengar. Nah tapi di dunia banyak Mas. Kita bisa buka di ini Wikipedia saja misalnya kan. Ada berbagai kecelakaan malfunction emas, misalnya tahun 84 itu tambang Summitville di Amerika, ya kan? Di situ dia mengekstraksi emas 610.000 mililiter meter kubik air beracun itu. Perusahaannya dari itu di Amerika. Kemudian yang itu di pabrik berarti kan? Enggak, di tempat pengolahan. Jadi dia ada kebocoran, retak tangki ininya. Kemudian ada juga yang bawa itu dari truknya itu, truk yang bawa cyanida itu, ini membawa cyanida jatuh ke sungai Barskaun namanya, itu di tambang emas Kumtor namanya, di Kirgistan, dan itu sekelompok ahli independen internasional dia menyimpulkan bahwa ada banyak keracunan, jadi cyanidanya jatuh ke sungai, memang kecil sih ininya kan, tapi karena jatuh ke sungai itu entah ada kebocoran entah apa gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya yang dikhawatirkan masyarakat. Apakah sudah ada antisipasi dari? Nah, jadi saya kasih gambaran aja ya. Truk ini kemungkinan kan kita pakai mobil box itu, bukan truk terbuka. Mobil box, kemudian di dalamnya dimasukkan ember-ember seperti ember cat itu kan. Dimasukkan situ ada tutupnya, dimasukkan ke situ. Nah, jadi riset dampaknya ini sebenarnya apakah LMR bekerja sama dengan pemerintah Aceh Tengah lah? Kita nggak usah cerita Aceh, nggak usah cerita. Baik, ini kan rezim izin ya. Izin itu kan sebenarnya adalah sesuatu kegiatan yang sebenarnya dilarang. Ya. Nah, pemberi izin dengan pemegang izin tentu posisinya di mata hukum lebih tinggi pemberi izin. Dalam hal ini pemerintah. Pemerintah yang mana? Apakah Aceh Tengah, Provinsi Aceh atau Indonesia, pemerintah pusat kan gitu. Nah ini adalah izin dari awalnya adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tengah. Kemudian itu di masa Bupati siapa? Pak Nas. Ya, diterbitkan oleh izin Bupati.
Kemudian kebijakan tentu berubah. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor Apa terkait Omnibus Law juga? enggak. Enggak. Jadi di tahun 2014 itu ada Undang-Undang Nomor 23 kalau nggak salah tentang pemerintahan daerah, di mana izin-izin yang diterbitkan bupati itu ditarik semua ke provinsi. Oke. Nah, bupati artinya tidak diberi kewenangan lagi menerbitkan izin. Berarti kalau sekarang ini, kalau LMR dia masih ikut izin yang dengan Bupati Nas. Enggak, dulu? sekarang pusat. Sekarang pusat, Iya. bahkan bukan provinsi. Bukan. Bukan. Nah, karena ada saham asingnya di undang-undang Omnibus Law itu. bukan di undang-undang nomor di undang-undang nomor 9 tahun 2000. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, juga undang-undang pemerintahan daerah itu tadi, undang-undang nomor 23 tahun 2014. Itu untuk perusahaan tambang yang ada saham asingnya maka itu ditarik ke pusat. Nah, waktu itu ini ada saham asing. Ya, sebesar 80% milik Kanada kan. Ya. Jadi barisan gold Kanada, terus ada pengusaha nasionalnya ada 8% dan 12%. Kalau 1% aja menjadi kewenangan pusat, apalagi 80% saham asingnya. Nah, maka ini adalah IUP pusat, walaupun IUP pertama diterbitkan oleh Bupati Aceh Tengah, tapi diterbitkanlah IUP penyesuaian namanya oleh di situ yang bertanda tangan itu Kepala BKPM atas nama Menteri SDM. Oke, jadi di sini kewenangan pemerintah Aceh Tengah apa sebenarnya di dalam LMR ini? Seandainya terjadi umpamanya konflik dengan masyarakat itu, apakah pemerintah Aceh Tengah punya wewenang untuk ikut campur di sana atau harus ke pusat? Kalau dalam ininya? Ya, tergantung skupnya apa gitu ya. Tentu pemerintah Aceh maupun Aceh Tengah tentu dilibatkan dalam proses pembinaan dan tapi wewenang mereka sejauh apa? Bisa menghentikan atau nggak bisa? Nggak bisa, oke. Iya, yang bisa menghentikan kegiatan itu pusat? adalah inspektur tambang. Inspektur tambang itu dari pusat, bukan di Aceh? Di pusat, tapi pusat. ada inspektur tambang yang ditempatkan di provinsi. Okay. Jadi kalau nggak salah di provinsi Aceh itu lebih dari 10 orang inspektur tambang ditempatkan di sana. Dan teman-teman dari inspektur tambang itu adalah dulu yang pernah di dinas-dinas kabupaten, kemudian ditempatkan di provinsi. Nah, seandainya di dalam perjalanan itu terjadi ada konflik antara LMR gitu dengan masyarakat, berarti pemerintah Aceh Tengah tidak punya wewenang sama sekali gitu untuk intervensi. Nah, kalau yang sifatnya sosial begitu tentu ada wewenangnya. Kalau sosial, sebatas Iya, apa kira-kira wewenang mereka? Ya kalau pembinaan, mediasi, fasilitasi kayak gitu tentu bisa. Tapi maksud tidak saya, punya daya tekan. Mereka kepada LMR tidak punya daya tekan ya pemerintah. Iya, Kabupaten karena Aceh kan Tengah. gini, yang bisa mencabut izin itu tentu Dan pemberi pusat izin. boleh pemberi izin ya. Iya, kan? Artinya nggak perlu yang menerbitkan izin lah yang bisa mencabut izinnya. Nah, karena ini IUP adalah IUP pusat, tentu yang bisa mencabut itu pemerintah pusat. Baik, berarti ini kalau pemerintah bisa kita bilang pemerintah Aceh Tengah, kemudian DPRK di sini, mereka sebenarnya tidak dalam posisi yang bisa menekan LMR ya. Itu harus ke pusat ya. Jadi dalam unit, maksudnya dalam produksi, kemudian dalam pemberian izin itu tidak ada. Hanya di sosial mereka memfasilitasi ya. Nah, terkait hal-hal teknis sebenarnya kan mereka bisa berkomunikasi dengan Kementerian Ya, SDM. iya itu maksud saya. Ya. Berarti mereka tidak bisa langsung ke LMR untuk itu. bisa. Mereka harus ke ESDM ya, ke Betul. SDM. Oke. Ya. Baik. Nah, ini yang kedua gitu. Kita kalau AMDAL tadi mungkin sudah. Dan kemudian saya ada wawancara sebelumnya dengan Sri Wahyuni, aktivis perempuan di sini. Kita membahas itu dampak sosialnya. Kalau dampak lingkungan itu kan sudah ada dalam ini izinnya. Nah, dampak sosial itu apakah ada menjadi pertimbangan juga dalam pemberian izin untuk LMR? Iya. Ada dalam analisanya. Iya, di AMDAL itu kan AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, lingkungan ini jangan dianggap sebagai lingkungan alam aja. Oke. Nah, lingkungan ini yang dimaksud adalah kesatuan ruang gitu ya. Lingkungan itu termasuk alam, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan manusia. Nah, lingkungan alam itu ya termasuk tumbuhan hewan juga harus dipertimbangkan hak-haknya di situ. Artinya kalau tumbuhan hewan aja diperhatikan haknya di dalam sebuah dokumen,
apalagi lingkungan manusianya. Nah, jadi ini nanti yang kawasan yang akan dikuasai oleh LMR untuk pertambangan ini berapa luas? Nanti pada tahap operasi produksi maksimal 25.000. Maksimal 20.000. Ya, di situ apakah ada masuk wilayah tradisional perburuan warga, atau apakah tempat warga biasanya berinteraksi entah mencari ikan, mencari apakah ada masuk di kawasan yang 25.000 itu? Bisa saja masuk, tapi mereka kita pastikan tidak akan diganggu. Oke. Misalnya begini, konsesi kan maksimal pada tahap operasi produksi itu maksimal 25.000. Apakah LMR nanti akan mengambil batas maksimal? Belum tentu. Oke. Bisa jadi 15.000, bisa jadi 18.000, kita belum tahu. Nah, itu udah ada aturannya bagaimana masyarakat nanti masuk ke kawasan itu, sebatas apa mereka bisa masuk? Di konsesi itu kan termasuk ada kampung, ada jalan di situ. Tentu jalan kita tidak akan ganggu, Oke. ya kan? Cara tidak mengganggu jalan dan perkampungan bagaimana? Untuk memastikan mereka tidak kita ganggu, maka kegiatan eksplorasi kita pastikan tidak ada di situ. Oke. Karena kan ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi, apalagi pengeboran, itu kan ada niat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ya. Nah, seandainya kita tahu di situ posisinya di tengah kampung, nanti ada mineralnya, toh biaya memindahkan kampungnya jauh lebih mahal. Enggak, ini jadi kemarin yang dibahas oleh aktivis perempuan ini, selama ini kebiasaan masyarakat di sana, mereka berburu ayam hutan, mereka mencari ikan di sungai-sungai di dalam kawasan itu. Nanti kan itu saya perlu luruskan bahwa yang nanti ditambang ini luasnya sekitar 100-an hektar aja. Oke. Jadi biasa itu di dalam kegiatan pertambangan izin tuh gede. Supaya apa? Supaya kita punya ruang yang cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Kalau di sini tidak ada, maka kita cari eksplorasi di sini. Jadi di luar 100 itu masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa? Bisa. Bahkan Nggak akan kan ada rumah konflik, penduduk di Lumut itu masuk dalam konsesi. Oke. Tapi kan mereka nggak kita evakuasi, nggak kita suruh pindah. Artinya aktivitas berjalan normal seperti biasa. Kita cuma yang di 100 hektar aja. Nah, yang kita tambang 100-an hektar, artinya masyarakat ya paling yang kita cegah untuk bisa beraktivitas masyarakat di 100 hektar ini. Oke. Nah, yang sekarang juga banyak menjadi pertanyaan dari masyarakat di sini, nanti komposisi pekerja, orang yang terlibat bekerja di LMR itu, apakah ada ini khusus gitu, perlakuan khusus untuk masyarakat di sini? Apakah ada prioritas untuk bekerja di sana? Bagaimana? Apakah sudah dipikirkan komposisinya? Gimana ininya? Pasti. Undang-undang udah mengamanatkan itu. Pak, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba itu di pasal 125 aja itu mengatur bahwa pekerja itu semaksimal mungkin diambil dari lokal. Itu di level apa mereka? Tergantung keahliannya. Tergantung keahliannya. Tergantung Oke. keahliannya. Jadi Nah, kalau- karena ini kemarin, karena aktivis perempuan, dia kan ngomongnya itu terkait keterlibatan perempuan di sana. Kita bahas waktu itu seperti revolusi di Inggris itu membuat perempuan nggak bekerja kan, menimbulkan gerakan perempuan itu di Mary Wollstonecraft, atau kita bicara Betty Friedan waktu itu di Amerika, ya akibat pabrik-pabrik di ini dan orang pindah ke daerah suburban kayak di Bekasi, di Tangerang, kalau kayak di sana nggak bekerja gitu. Nah, ini perempuan kan biasanya bekerja di alam, dengan adanya itu dikhawatirkan berubah gitu ini struktur sosial gitu kan. Jadi apakah ada ini kan untuk perempuan, kira-kira peran perempuan di situ? jelas ada, Jelas karena ada. gini, setiap berapa bulan sekali ya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali, kami kan juga diminta laporan ke Kementerian SDM terkait komposisi tenaga kerja. Itu komposisi tenaga kerja bukan hanya lokal dan ekspatriat, tapi juga gender Oke. disebut di situ. Nah, Jadi kalau perempuan kira-kira di kesempatan bekerja di bidang apa? Di bagian apa itu di LMR? Tandanya dan sebenarnya sangat besar mereka. Jadi gini, apa aja Di ini? Karena beberapa- kita kan masih gelap yang, ya, masih yang gelap. sangat kasar ya, pekerjaan yang sangat kasar itu bahkan bisa dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan yang dianggap asing oleh perempuan itu banyak perusahaan tambang yang operator dump truck, supir dump truck perempuan, operator alat berat perempuan. Kenapa dia bisa? Yang penting dia terlatih. Yang kedua, Itu nanti dilatih oleh LMR. harus dilatih. Yang kedua, biasanya perempuan dianggap lebih hati-hati, ya kan, ketimbang laki-laki yang lebih sembrono. Nah, tentu alat-alat itu harus dikendalikan oleh orang yang Nah, kemudian lebih ada hati-hati. kekhawatiran yang kemarin juga di podcast ini mungkin Bang Jul juga sudah dengar gitu kan.
Karena kita kan punya trauma di Aceh ini, ada segregasi dia. Waktu dulu ada PT Arun, ya. Itu mereka tinggal di kompleks ya setingkat di Eropa Barat gitu, atau di Australia, di negara-negara maju. Sementara masyarakat sekitarnya itu miskin gitu. Jadi ada kesenjangan sosial di sana. LMR sendiri nanti bagaimana dengan ininya, dengan kompleks karyawannya? Apakah membuat segregasi seperti itu dengan masyarakat? Ya, kita belum sampai final mendesain itu memang ya. Tapi ya itu makanya tadi kita tanya apakah ada dalam proses desainnya itu mempertimbangkan struktur sosial masyarakatnya, kemungkinan nanti terjadi tapi begini, ini. Karyawan itu kan nanti semaksimal mungkin orang lokal, ya kan. Yang ditaruh di dalam camp itu adalah orang yang dari luar, ya. Dari luar dia ada dalam camp. Kalau campnya ditaruh jauh dari pabrik, maka biasanya kita harus ngurusin transportasinya, Bang. Ya, kita antar jemput. Betul. Nah, itu kan kos. Ketika kos produksinya tinggi sebuah perusahaan, maka kontribusi pajaknya pasti rendah. Nah, jadi sebisa mungkin perusahaan pasti efisien gitu kan. Nah, camp itu harus ditempatkan di dekat di mana dia bekerja. Itu seharusnya. Tapi ini kan yang tidur di camp ini sedikit. Jauh, jadi sedikit, nggak seperti di Arun dulu ya. Saya nggak tahu. Oh, jadi kalau Arun dulu memang seperti satu kota sudah mereka itu. Kota besar, kota memang jadi kota. Saya nggak berani mengomentari karena nggak tahu ya. Oke, baik. Tapi nanti kan mayoritas pekerja itu orang lokal. Pertama, itu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, sebenarnya perusahaan juga lebih senang merekrut orang lokal. Kenapa? Karena kalau dia mendatangkan. Iya, pertama kalau dia didatangkan dari Jawa, misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya, ahli itu didatangkan dari sana, maka setiap bulan kita harus tanggung biaya transportasi pesawat dia pulang pergi. Karena itu perlu ini juga. Kita siapkan campnya, kasih makan. Nah, itu kan biaya semua. Iya, karena kita pengalaman di sini ya. Kayak dulu waktu Belanda datang memanen pohon pinus. Oke, jadi kalau ini apakah memang bisa itu? Apakah maksud saya itu ekonomis untuk mendidik karyawan dari sini dan dibandingkan di bawah karyawan yang memang sudah punya skill dari Jawa? Apakah itu ekonomis bagi LMR? Sebenarnya kan yang dibutuhkan skill itu hanya pimpinannya. Pekerjaan itu kan berulang tiap hari. Artinya, kalau misalnya saya kasih contoh, security, tugasnya kan itu aja terus. Orang di pabrik juga tugasnya itu terus. Nah, pimpinan di pabriknya memang orang yang harus punya pengetahuan. Kan gitu. Pengalaman, kan gitu. Pengetahuan dan sebagainya. Stafnya, anggotanya itu nggak perlu. Nah, itulah bisa diisi oleh orang-orang lokal itu. Nah, kita harapkan suatu saat orang lokal ini bisa menggantikan posisi-posisi terbaik di perusahaan. Nah, sehingga perusahaan nggak perlu datangkan orang dari luar. Itu kita harapkan begitu. Oke. Dan kemudian sampai di situ kita udah ini mengertilah posisi dari LMR untuk ini sosialnya tadi. Kemudian kemarin ya saya baca berita juga di KBA kalau nggak salah bahwa dengan adanya LMR nanti akan ada PAD tambahan untuk Aceh Tengah itu bisa mencapai 450 miliar katanya. Bisa dijelaskan itu? Saya mengatakan itu ketika saya melihat data pendapatan asli daerah Aceh Tengah itu kan tahun 2021 sekitar 150 miliaran. Ya. Nah, kami memperkirakan kalau ini produksi maka itu bisa muter 2 kali sampai 3 kali. Oke. Pertama produksi berapa dia? Kira-kira proyeksi untuk pertama produksi. Nah, kalau persis memang harus kita hitung. Betul, karena kasar aja. Iya. Seharusnya sih 2 kali sampai 3 kali bisa. Berapa ininya kira-kira? Pertama itu produksinya direncanakan 1 sampai 2 kilo katanya yang baca ya. Jadi di dalam 1 ton batu itu kan ada sekitar 1 sampai 2 gram. 2 gram ya. Nah, kalau produksi perharinya sekitar 1000 ton, maka 1000 dikali 1 sampai 2 gram itu. Ya, jadi proyeksi awal itu 1000 ton. 1000 ton. Nah, itu 1000 ton itu jangan dianggap sesuatu yang besar ya. Perusahaan-perusahaan besar misalnya kita sebut seperti Freeport, Alam Mineral dan lain sebagainya, itu produksinya sudah 100.000 lebih. Baik. Jadi proyeksi maksimalnya nanti berapa? Proyeksi maksimal dari LMR? Kalau
di awal memang kita targetin 1000. Selanjutnya berkembang kan naik. Nah, nanti kita harapkan kegiatan eksplorasi kan terus dilakukan. Ketika kita menemukan jebakan-jebakan baru, potensi-potensi atau cadangan-cadangan baru, maka jadi ini di luar cadangan baru itu yang proyeksi 1000. Iya, karena dengan cadangan yang ada, ini umur tambang berapa? sekitar 7 tahun. Oh, cuma 7 tahun. Cuma 7 tahun. Oke. Dan produksi 1000 ton per hari ini sangat kecil kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan. Tapi dengan melihat karakteristik tempatnya itu ada kemungkinan ditemukan cadangan baru. Melihat karakteristik, mudah-mudahan. Nah, sekali lagi batuan yang mengandung emas ini dia di bawah permukaan kan kita nggak tahu, karena banyak juga perusahaan tambang yang umurnya 6 tahun. Dan itu sudah sudah profitable. Ada beberapa yang tutup kan. Emas misalnya Newmont Minasaraya, operasi tahun 96. Tahun 2006 kan udah tutup. Oke. Cuma 8-10 tahun. Oh ya, maaf. Ini saya lupa tadi nanya ya. Ini nanti sistem pertambangan itu terbuka seperti batu bara yang Kalimantan atau tertutup di bawah di bawah tanah? Ini tambang terbuka. Kenapa tambang terbuka? Karena cebakan emasnya dekat dari permukaan. Oke. Gitu. Jadi nanti setelah selesai ditambang ada lebih reklamasi, aman, ya. Ada peninjauan kembali. Betul. Memang kalau dari sisi keamanan dan lebih aman, biaya lebih murah tambang terbuka, lebih aman tambang terbuka. Karena kalau di bawah tuh potensi longsor, kita harus pasang penyangga dan lain sebagainya. Ini tambang terbuka ya? Ya, ini tambang terbuka. Oke, jadi kalau itu nanti masuk ke PAD Aceh Tengah yang 450 miliar. Tapi itu kan ada pembagian untuk pusat, untuk provinsi, untuk ini ya? Jadi itu proyeksi saya kalau tambang ini jalan. Oke. Nah, itu kan ada faktor, ada kontribusi langsung, ada yang tidak langsung. Misalnya begini, yang tidak langsung kan kami gaji karyawan. Karyawannya kan dipotong pajaknya. Nah, itu kan juga itu apa? Nah, yang langsung itu kan melalui royalti. Royalti ini yang royalti itu kan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten Aceh Tengah, dan kabupaten-kabupaten lain di dalam provinsi Aceh. Misalnya, pusat ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pusat dapat 20%. Sisanya 80% itu dikasih ke provinsi 16%. Ya kan? Dari 80% 16% berarti sisanya adalah 64. 64%-nya itu diambil untuk pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu 32 untuk Aceh Tengah daerah. Iya. Jadi 20 pusat, 16 provinsi, 32 Aceh Tengah. Ya, dia komposisi terbesar Aceh Tengah ya. Nah, sisa 32% lagi. Itu dibagi 32 ini dibagi kepada provinsi lain, kabupaten lain di provinsi Aceh. Jadi nanti Gayo Luas, Aceh Tamiang, karena bagaimanapun mereka kan terkena potensi dampak ya, seandainya terjadi ini kan mereka kena. Sebenarnya sih enggak, kalau dampak kalau kejadiannya enggak apa-apa, cuman kalau saya sebut di awal tadi sesuatu yang tidak kita perkirakan, atau mereka baru kena kan. Enggak, truk itu kan kalau dampak misalnya truk itu kan kalau dari Lok Sumawe ke sini enggak lewatin Aceh Tamiang, enggak ngelewatin Melabung atau Aceh Barat Daya, enggak lewat. Tapi menurut saya pembagian itu distribusi kontribusi dari perusahaan tambang kepada pemerintah baik pusat. Dan itu 32% itu berapa nilainya kalau diuangkan? Tergantung enggak, kalau asumsi tadi 1000 ton tadi bahwa 1 sampai 2 kilo tadi asumsi. Ya, nanti kita bisa hitung ya. Misalnya produksi per tahun misalnya 500 kilo misalnya. 1 tahun 500 kilo emas. Karena kan 1 hari 1 sampai 2 kilo. 1 tahun 365 hari, anggaplah 500 kilo. 500 kilo emas ini, atau 1,5 ton emas ini ditentukan oleh pemerintah, royalti mereka berapa. Nah, itulah nanti yang diambil. 32, 16, 20, dan 30. Royalti tadi berapa total? Saya kurang tahu persis persentasenya ya. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Nanti ditulis di sini Wan ya. Ininya. Nah, itu ada royalti di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kontribusi ke daerah itu, royalti tidak akan
terlalu besar. Oke. Yang dia lebih besar itu dari pajak, dari apa, dampak-dampak tidak langsung. Berapa kira-kira karyawan yang akan di Kalau produksi nanti per hari 1000 ton batu, maka diperkirakan karyawan antara 500 sampai 1000 orang 500 yang sampai terlibat 1000 orang. baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Tidak langsung maksudnya kos, maksudnya warung gitu atau Bukan, gimana? yang tidak langsung itu yang terlibat dengan kontraktor. Oh, yang terlibat dengan kontraktor. Ya kan, Oke. kami kan pasti punya kontraktor. Ah. Misalnya kontraktor pengamanan mungkin pakai jasa security apa perusahaan. Untuk kontraktor apa, perawatan jalan mungkin perusahaan apa. Konsumsi juga kontraktor Iya. itu sendiri. Kontraktor. Oh, kontraktor semua. Iya. Termasuk mobil-mobil disewakan gitu nggak? Iya, Oke. itu pengadaan. Pengadaan. Tapi kalau itu nggak dihitung, Ah, Pak. Jadi yang dihitung, Bang, yang bekerja langsung di lokasi tambang, Heeh. baik secara langsung dengan perusahaan maupun dengan Kontraktor. kontraktor. Itu 500-an. 500 sampai 1000 kalau dia kapasitas produksinya 1000 ton per hari. Perkiraan kita segitu. Nanti kalau produksi meningkat tentu dia akan tambah. Oh, berarti nanti yang dapat royalti itu sebenarnya nggak terlalu banyak untuk daerah ya. Yang royalti langsung ya, yang Iya. cashnya itu nggak banyak ya. Ya, Yang, nanti yang dikatakan sebenarnya tambahan bisa dihitung. bisa dihitung, tapi kan belum tahu ininya tadi Iya, pembagiannya. 500. Tapi nanti dicari sama tim. nomor 3 tuh berapa? Nanti sih? dilihat Iya. sama tim kita. Artinya sebenarnya yang dikatakan 450 miliar itu dengan ini tadi, Iya, dengan total dapat- semua. dengan total semuanya, dengan Total karyawan semua. yang bekerja, dengan apa Karyawan gitu ya, bekerja, ekonomi tumbuh. ekonomi tumbuh. Nah, Jadi hitungannya itu. Iya. Oke. Ini apakah keberadaan LMR ini ada diwajibkan oleh undang-undang untuk bekerja sama atau mendapat persetujuan dari masyarakat adat? Enggak, kalau apa, memang tidak ada kewajiban terkait harus minta izin. Tapi di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu masyarakat adat bagian dari masyarakat yang diajak berkomunikasi untuk dalam proses penyusunan dokumen dan penilaian dokumen AMDAL. Dan LMR sudah melakukan itu. Ya, dalam proses kan sekarang kita nyusun dokumen AMDAL. Uh-huh. Nah, ini perwakilan masyarakat kan sudah ditunjuk menjadi tim penilai. Oke. Juga- Siapa aja yang sudah terlibat kelompok masyarakat? Terutama masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Lingkar tambang. Ah. Jadi ada beberapa orang yang sudah ditunjuk karena itu juga terkait kesediaan mereka. Jadi di dalam konsultasi publik tahun lalu itu kita tawarkan siapa yang mau untuk terlibat dalam menilai dokumen AMDAL PT DPR, PT LMR. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Dan sekali lagi kalau pertanyaannya tadi apakah perlu izin dari masyarakat adat, izin khusus memang enggak, tapi di dalam dokumen AMDAL masyarakat adat itu atau masyarakat lokal itu menjadi apa, bagian penting Yang di penting, dalam Nah, kalau keterlibatan kalau ini penyusunan di dokumen. Gayo ini umpamanya kan kita ada beberapa kelompok organisasi lah kita bilang adat ya. Ada masyarakat adat Gayo, majelis adat Gayo, MAG, kemudian ada dewan adat Gayo katanya. Kemudian masyarakat sendiri ada membentuk organisasi seperti Fatal atau apa gitu. Apakah mereka dilibatkan salah satunya atau ketiganya atau gimana? Nanti di dalam penilaian dokumen AMDAL tentu mereka akan dilibatkan. Dilibatkan yang memilih siapa? Mereka Pemerintah. pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Oke. Kehutanan. Ah. Nah, jadi yang menilai dokumen AMDAL itu masyarakat terdampak, yaitu lingkar tambang. Biasanya diwakili nanti oleh reje-reje, RGM dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu dilibatkan. Yang berikut adalah kelompok pemerhati. Nah, siapa yang pemerhati? LSM di Jakarta pun kalau dia pemerhati diundang. Oke. Gitu. Artinya kalau dia walaupun dia orang Takengon atau Aceh Tengah, tapi dia nggak peduli dengan itu, ya nggak perlu diundang. Oke. Gitu. Oke. Nah, kriteria peduli atau tidak peduli tentu Kementerian Lingkungan Hidup yang lebih tahu. Jadi bukan dari LMR yang menentukan Iya. siapa-siapa yang akan diajak Bukan. nanti. Mereka. Jadi mereka nanti Kementerian Lingkungan Hidup tentu akan membaca media kan selama ini siapa aja sih yang melakukan penolakan, siapa yang selama ini berkomentar, siapa yang selama ini. Nah, itulah yang diundang. Oke. Nah, jadi media clipping-clipping berita itu baik online maupun cetak itu menjadi bahan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunjuk siapa kira-kira yang pantas diundang dalam proses
penilaian sebuah dokumen. Nah, kemudian ini yang pertanyaan yang banyak di ini oleh masyarakat di Gayo. Kalau eskalasi penolakan ini terus meningkat, apakah ada kemungkinan LMR ini gagal mendapat izin penambangan? Seandainya meningkat ini eskalasinya. Ya, tentu kan biasanya pemerintah begini. Tentu kita diminta untuk lebih intens untuk memberikan pemahaman. Karena bagi kami yang belajar di teknik pertambangan, apalagi ya, ini kan faktor mengerti dan tidak mengerti aja. Jadi kenapa masyarakat menolak? Karena memang belum paham. Penolakan seperti ini tidak akan terjadi di kota-kota atau di provinsi-provinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi menurut LMR, masyarakat di sini menolak karena tidak mengerti? Belum mengerti, itu aja. Nah, kalau di kota atau di kabupaten yang industri tambangnya sudah tumbuh, yang paling dekat dari sini misalnya Martabe di Batang Toru sana ya, di Tapanuli, itu masyarakat nggak nolak. Tapi ini seandainya eskalasi itu meningkat, apakah mungkin gitu? Apakah mungkin pemerintah gagal memberikan izin? Seandainya Kalau menurut eskalasi saya, yang meningkat. Ya, kalau menurut saya pemerintah mungkin hanya menghimbau perusahaan untuk terus memberikan Nah, pemahaman. ini saya tanyakan karena tadi saya mendapatkan video dari kejadian di Konawe itu, sama Mas juga. Ya. Itu malah pihak ini jadi arogan gitu, pihak perusahaan. Ya. Dan perusahaan itu menjadi arogan, katanya itu ditangkap kalian karena ada undang-undang, katanya dia pakai undang-undang omnibus law gitu, omnibus law, bahwa itu masyarakat yang menolak itu bisa ditangkap. Apakah ada kemungkinan seperti itu juga seandainya pemerintah tetap harus memberi izin meskipun eskalasi penolakan itu meningkat? Ya, jadi gini, itu kan kebijakan perusahaan, ya, juga ucapan seseorang. Apakah hal itu akan dilakukan oleh LMR? Enggak. Jadi walaupun masyarakat itu, ini terjadi di grup-grup kami yang lain, di Dairi Prima Mineral, di Citra Palu, ketika ada gejolak di masyarakat dulu ya, walaupun mereka sudah melanggar hukum, apakah kami laporkan ke pihak kepolisian, walaupun itu sudah pantas, sudah memenuhi unsur pidana misalnya, biasanya kita nggak tempuh jalur itu. Artinya kita menganggap itu adalah bagian dari tantangan kita bersama, terutama dari pihak perusahaan, untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran industri tambang itu menguntungkan buat dia. Jadi berarti LMR sendiri tidak bisa memastikan apakah kalau eskalasi meningkat, menurun gitu ada pengaruhnya terhadap pemberian izin, nggak tahu ya? Iya, kalau menurut saya sih, kalau saya optimis ini akan tetap jalan. Dan kami yakin warga Aceh Tengah ini adalah orang yang atau kelompok masyarakat yang enak diajak berpikir gitu ya. Nah, karena hal-hal ini sebenarnya sesuatu yang bisa dihitung dan bisa diukur. Nah, tinggal bagaimana kami meyakinkan masyarakat Aceh Tengah bahwa ini loh, Anda punya PAD cuma 150 miliar, tapi APBD-nya 1,4 triliun, artinya penghasilannya hanya 10% dari pengeluarannya. Nah, sehingga untuk menutupi kekurangan pengeluaran itu, Aceh Tengah harus minta dari pemerintah pusat. Nah, karena kan memang itu ada masyarakat juga menilai, ada ini komentar-komentar yang saya baca ya, lebih baik Mas itu di situ dulu sampai kita bisa kelola lah katanya, ngapain diberikan ke keluar. Ada masyarakat yang berpikir seperti itu, dan kemudian ada juga yang menghitungnya itu lebih jauh lagi, misalnya dihitungnya gara-gara ini umpamanya air tercemar, gara-gara ini nanti nggak bisa memburu, itu harus dihitung juga dong katanya, dan itu kan belum ada parameternya ya, belum ada parameter. Sebenarnya gini, di dalam AMDAL itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Ya, bagi kami yang kuliah di ilmu lingkungan misalnya, ada mata kuliah ekonomi lingkungan itu, ekonomi lingkungan. Ya, itu bisa dihitung yang kayak gitu. Nah, ketika dampak-dampak itu bisa dihitung ya, dan itu ternyata maksud saya. Ternyata masih menguntungkan untuk ini dikembangkan, maka biasanya pilihannya. Karena kan hitungannya memang itu tadi dampaknya selain dampak dari lingkungan, juga dampak sosial tadi kan. Tapi yang paling penting saya mau sampaikan begini, bahan tambang ini jangan dibenturkan dengan komponen lingkungan yang lain, karena bahan tambang juga bagian dari komponen lingkungan, gitu. Jadi terima kasih sebelumnya. Baik. Nanti mudah-mudahan ini bagaimana masyarakat menilai itu terserah di masyarakat ya. Ya, jadi begitu wawancara saya dengan Bang Ahmad Zulkarnain dari LMR.
Selamat bisa ngopi lagi.